Kali ini kita akan belajar tentang cara pemasangan alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK atau pemasangan implan. Memang untuk di checklist dijelaskan per part atau per bagian. Jadi ada bagian pra anestesi atau pra pemasangan, kemudian pemasangan itu sendiri, yang ketiga adalah pencabutan. Nah, karena kita akan memperagakan ini, jadi kita persiapkan langsung serangkaian peralatannya. Untuk alat yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah bak instrumen berisi sarung tangan steril, kemudian trokar, karena kita sekalian untuk pencabutan, jadi kita siapkan juga pinset, klem lengkung atau mosquito. Ini biasanya digunakan untuk pencabutan dengan teknik standar. Oke, yang berbentuknya seperti melengkung ini ya. Kemudian yang kedua ini adalah klem U. Nah, bentuknya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk teknik pencabutan dengan teknik U. Kemudian kasa steril. Kemudian cucing, larutan betadin. Kemudian obat anestesi itu sendiri, bisa PHKin, lidokain ataupun merek yang lain. Kemudian kapsul implan sendiri. Jadi kita menggunakan yang dua jenis kapsul. Kemudian plester. Plesternya bisa seperti ini atau bisa plester yang tahan air. Seperti di video yang sudah pernah saya berikan. Itu adalah plester yang tahan air. Jadi pinggirnya itu ada plastiknya. Kemudian pola. Nah, kita perlu menyiapkan pola. Ini polanya ada dua. Nah, kalau nanti Anda menemukan seperti ini di lapangan boleh. Ini juga lebih mudah untuk penggunaannya. Kalau menemukan seperti ini juga bisa. Kemudian spet untuk memasukkan obat anestesinya. Nah, ini adalah trokar yang disposable. Jadi bungkusnya memang bukan seperti ini ya. Jadi kalau trokar yang disposable, kalau Anda misalnya pernah mengikuti Safari KB, itu biasanya trokarnya itu disediakan yang disposable. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini juga bisa. Jadi kalau Anda menemukan seperti ini pada acara Safari KB atau dari BKKBN, ini bisa disposable atau sekali pakai saja. Atau juga yang seperti ini. Kalau seperti ini bisa kita sterilkan kembali. Kemudian yang perlu kita siapkan berikutnya adalah skalpel atau bisturinya. Jadi pisau untuk melakukan insisi. Ini untuk pemasangan. Oke. Pisaunya macam-macam ya. Jadi bentuknya ada yang lengkung seperti ini, ada juga yang lancip seperti ini. Berikutnya adalah pensil atau ballpoint ya. Kalau pensil mudah hilang, ballpoint ya. Kalau ada yang marker itu juga boleh. Kemudian dupnya, ini dup steril, jadi letaknya di dalam sini. Kemudian perlat sekaligus pengalas, nanti diletakkan di bawah lengan ibunya. Dan bengkok. Oke, untuk persiapan peralatan kita sudah lakukan. Kemudian langkah berikutnya adalah menanyakan keluhan klien. Jadi adakah ibunya keluhan atau tidak. Kemudian kita memastikan bahwasanya pasien memiliki riwayat alergi atau tidak terhadap obat anestesi. Kemudian kita persilahkan pasiennya untuk melakukan mencuci lengannya. Ini sampai atas ya. Jadi ditarik bajunya. Bu, nanti lengannya ini dicuci ya sampai ke bahu. Jadi bajunya itu, lengan bajunya ditarik sampai ke bahu, kemudian dicuci di sabun dengan air mengalir sampai bersih. Oke. Maka selanjutnya setelah kita menyiapkan peralatan yang diperlukan, kita susun secara ergonomis. Kemudian langkah berikutnya adalah kita cuci tangan dengan 7 langkah. Setelah itu kita mempersilahkan pasien untuk berbaring dengan ramah dan nyaman. Jadi Ibu silakan berbaring ya. Kemudian kita meletakkan kain dan perlat di bawah
lengan pasien. Permisi Bu, lengannya diangkat dulu ya. Setelah itu kita mengatur kembali untuk posisi lengan kliennya, yaitu dengan merentangkan telapak tangan menengadah. Jadi posisinya seperti ini. Jadi posisinya direntangkan lengannya, tangannya posisinya menengadah. Kemudian kita menentukan tempat pemasangan, yaitu tempatnya adalah dilakukan di tangan yang non-dominan. Ibu biasanya kalau melakukan aktivitas yang paling sering menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Oke, tangan kiri ya. Baik. Jadi karena ini tadi tangan kirinya sudah dicuci, sudah bersih, sekarang posisinya seperti ini Bu ya. Tangannya menengadah seperti ini. Nah, di sini nanti akan saya lakukan pemasangan alat kontrasepsi bawah kulit Bu ya. Jadi saya masukkan kapsul nanti seperti ini di bawah kulit di lengan Ibu. Oke. Kemudian kita memasang templatenya seperti ini. Jadi kita kalau menemukan di lahan seperti ini boleh ya. Atau yang seperti ini. Oke. Jadi kita tentukan, kita sudah menentukan, kita pasang templatenya. Jadi pemasangan template itu dilakukan mengukur kurang lebih 8 cm dari siku. Nah, seperti ini kita ukur. Jadi panjangnya nanti kalau ketemu di lapangan itu templatenya ada garis-garis, itu adalah garis-garis yang menunjukkan sentian ya. Jadi kurang lebih 8 cm dari siku seperti ini. Kemudian kita tarik, kita rubah. Jadi tadi di sini ya, ini 8 cm. Kemudian nah, seperti ini. Kita pasang seperti ini. Kelihatan nggak sih? Oke. Anggap saja sini adalah batas lengan sikunya ya. Sini adalah bahu, sini adalah siku. Jadi anggap ini sikunya 8 cm. Oke. Kemudian nah, di tempat yang kita sudah ukur 8 cm tadi kita pasang polanya seperti ini. Karena kita mau masang 2 kapsul, jadi kita menggunakan pola yang 2 seperti ini. Kalau mau masang yang 6 kapsul Bu, ya kita pakai pola yang seperti ini bisa. Oke. Kemudian kita tandai, kita buat titik. Nah, oke, jadi titiknya kita tentukan ya. 1, 2. Oke. Kemudian kita perlu membuka yang namanya spet. Kita masukkan dulu. Oke. Kemudian yang ini yang disposable ya. Kita masukkan sekalian karena kita mau memperagakan sekalian. Oke, untuk bisturinya juga kita siapkan sekalian. Biasanya untuk scalpel atau bisturi ada yang tidak terpasang seperti ini, jadi hanya ada pisaunya saja. Kalau hanya ada pisaunya saja, kita buka, kita masukkan di sini. Oke. Kemudian kapsulnya, karena kita mau melakukan sekalian, jadi langsung dibuka saja sekalian. Oke, plester sudah disiapkan, betadine sudah disiapkan, bengkok kita dekatkan. Kemudian kita menggunakan 1 sarung tangan dulu. Sebelumnya ini dipatahkan dulu ya, jadi sudah dibuka. Kita pakai handscoon-nya. Kita ambil spek. Nah, tangan yang satu karena ini masih dalam keadaan on, maka kita bisa megang ini. Ini sudah dalam kondisi terbuka ya. Kita sedot obatnya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita menggunakan handscoon yang kedua. Jadi pastikan semua peralatan itu sudah dalam kondisi siap ya sebelum menggunakan handscoon yang kedua. Baik, langkah berikutnya adalah kita melakukan antisepsis pada daerah pemasangan. Jadi kita mau melakukan antisepsis terlebih dahulu di daerah pemasangan ini ya. Secara sirkuler dengan diameter kurang lebih 8 sampai dengan 13 cm. Itu sangat lebar ya. Jadi kita bisa pakai pinset. Kemudian cucingnya sudah berisi larutan betadine ya. Jadi kita beri betadine, kita lakukan secara melingkar atau sirkuler atau searah jarum jam dengan diameter 8 sampai dengan
13 cm. Oke, jadi lebar sekali. Setelah kita lakukan antisepsis pada daerah luka yang akan kita pasang AKBK, maka kita tutup dengan, bukan tutup ya, kita pasang duk berlubang atau duk sterilnya seperti ini. Kemudian kita akan mempersiapkan pasien, yaitu dengan memberitahu bahwa pasien akan kita suntik anestesi. Bu, permisi ya, ini nanti akan saya suntikan obat anestesi karena ini kan mau dimasukkan kapsul implannya Bu ya, jadi harus saya anestesi terlebih dahulu. Ya, jadi kita mempersiapkan, pastikan jarumnya menghadap ke atas seperti ini. Bisa fokus ya? Oke, jarumnya menghadap ke atas. Dan kita memastikan bahwa karena ini memasang alat kontrasepsi bawah kulit, jadi kita lakukan anestesi juga tepat di bawah kulit. Oke, kita tusukkan sesuai dengan gambar pola tadi. Fokus ke sini, ya. Nah, di sini adalah akan dilakukan insisi ya, atau tempat insisi nanti. Jadi kita injeksikan seperti ini. Kemudian kita lakukan aspirasi. Agak mundur kameranya. Nah, jadi aspirasi. Jadi kita lakukan aspirasi apakah ada darah atau tidak. Jika tidak, maka kita injeksikan di daerah insisi ini sekitar 2-3 mili atau 2-3 strip saja. Karena ini kan nanti mau dilakukan insisi. Strip 2 saja atau 3 strip. Nah, kalau sudah, kita dorong sesuai dengan pola pertama. Agak maju kameranya. Oke, sip. Kita dorong. Nah, tepat di bawah kulit ya. Jadi ini harus hati-hati kalau di bawah kulit. Kalau ini pada pasien sungguhan, ini akan tampak ya. Jadi kelihatan sekali jarumnya. Bukan kelihatan keluar, bukan ya. Jadi di sini adalah pola pertama. Nah, kita arahkan ke sini. Setelah itu kita lakukan aspirasi, tidak ada darah, maka kita dorong inserternya. Agak mundur. Nah, inserternya sambil kita melakukan penarikan dari tabung spetnya. Nah, kita dorong seperti ini, mundur. Kurang lebih 8 strip atau 1 cc. Karena tadi kan ini 2 cc ya, sudah berkurang 2 strip, maka sisanya itu dibagi 2. Oke. Sudah sampai di sini, jangan sampai ujung dari spetnya ini keluar, tidak boleh. Jadi prinsipnya adalah 1 kali injeksi itu untuk 2 pola, karena kita memasangnya 2 kapsul. Oke. Kalau memasangnya yang 6 Bu, sama. Prinsipnya adalah sekali tusuk itu harus semua pola sudah selesai. Kemudian kita dorong atau kita rubah arah dari jarum ke pola yang kedua di sini. Jadi kita arahkan ke sana. Nah, kita belokkan. Oke, kita tusuk ke arah dari pola kedua. Kemudian kita lakukan aspirasi, tarik tabungnya. Kemudian kita dorong inserternya sambil melakukan penarikan atau menginfiltrasi obatnya. Nah, oke, kalau sudah selesai baru kita cabut. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekali nusuk itu langsung 2 pola terbentuk. Oke, jadi yang pertama itu 2-3 mili di tempat insisi, sisanya itu berarti dibagi 2. Pola pertama dan satunya adalah pola kedua. Oke. Mengecek dari anestesinya. Jadi kita uji dulu apakah anestesinya ini sudah bekerja ataukah belum. Nah, kita tes dulu. Bu, ini masih terasa enggak? Terasa enggak Bu saya pencet-pencet seperti ini? Saya tekan. Enggak usah terlalu ditekan banget ya. Nanti malah justru anestesinya itu keluar. Nah, terasa enggak Bu? Oh, sudah enggak terasa. Baik, kita sudah selesai melakukan uji anestesi. Yang berikutnya adalah melakukan insisi selebar 2 mili. Ingat, 2 mili itu sangat sedikit sekali ya. Tolong pause. Oke, jadi langkah berikutnya setelah kita melakukan efek uji anestesi. Ingat, melakukan efek uji anestesi itu bukan yang tajam ini ditusuk-tusukkan atau ditekankan ke kulit pasien, bukan ya. Tapi dengan sisi yang tidak tajam, nah, atau yang tumpul. Nah, jadi seperti ini. Nah, jangan sampai malah justru melukai ya. Jadi hanya cukup fungsinya adalah untuk menguji saja. Nah, setelah kita uji anestesi, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan insisi.
Untuk melakukan insisi, posisinya adalah seperti ini ya pisaunya ya. Nah, seperti ini. Bagian pisau tajam itu di sebelah kiri atau menghadap ke kiri, dan yang bagian tumpul itu adalah di sebelah kanan kita. Kemudian melakukan insisi selebar 2 mili. Ingat, 2 mili itu sangat kecil sekali ya. Nah, seperti ini, 2 mili. Nah, jadi setengahnya dari setengah senti itu 2 mili ya. Nah, kalau hanya 2 mili ya berarti hanya berada di sekitar ujung dari scalpel atau bisturi itu sendiri. Tidak perlu sampai ke sini ya, oke? Kemudian kita tusukkan seperti ini. Nah, ini prinsip yang perlu diperhatikan. Untuk di video pertama yang saya kirimkan, itu melakukan melakukan insisi itu sebanyak 2 kali. Kalau Anda perhatikan itu sekitar di menit keberapa ya, saya lupa. Sekitar di menit ke 5.10 atau berapa ya. Coba nanti sambil dicek lagi. Nah, jadi prinsipnya hanya sekali saja menusukkan insisinya. Sekitar 2 mili. Nah, jadi seperti ini saja. Tusuk sekali saja sudah. Nah, lakukan ini sama, tepat di bawah kulit juga. Jadi jangan sampai menusukkan itu ke muskulus atau ke otot. Posisi derajatnya sama seperti Anda melakukan injeksi skin test atau IC. Nah, seperti ini. Jadi tidak 45 derajat seperti ini atau bahkan 90 derajat, tidak. Tapi 15 derajat. Nah, seperti ini. Cus gini aja, sekali. Oke? Kalau sudah, kemudian kita mempersiapkan untuk melakukan pemasangan implan itu sendiri. Jadi kita memasukkan trokar. Nah, kalau Anda menggunakan trokar seperti ini, maka pastikan bagian yang ada angkanya, kelihatan nggak yang ada angkanya? Ini adalah bagian menghadap ke atas. Nah, lihat. Jadi jarumnya menghadap ke atas. Ini benar. Kalau seperti ini, berarti tidak ada angkanya. Berarti ini jarumnya menghadap ke bawah. Padahal Anda harus menusukkan atau memasukkan trokar ini menghadap, posisinya menghadap ke atas. Nah, pastikan kalau untuk yang disposable, kalau jarum menghadap ke atas, itu adalah yang ada tanda panahnya seperti ini. Nampak bening ya? Nggak begitu kelihatan. Nah, ada yang tanda panahnya ini berarti posisi trokar jarumnya itu menghadap ke atas. Nah, kalau ini sifatnya sama, kalau kalau Anda memposisikan seperti ini, maka ini tidak bisa didorong karena jarumnya itu tidak berada di atas atau mengunci. Nah, kalau menghadap ke atas baru bisa didorong. Ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Oke, kita gunakan yang ini ya. Kita tusukkan dengan jarum menghadap di atas. Ini bisa fokus ya. Nah, seperti ini jarumnya menghadap di atas. Nah, tepat di insisi tadi. Oke, kita tusukkan perlahan-lahan di bawah kulit atau di subdermal, kemudian kita angkat atau dorong sejajar kulit sesuai dengan pola yang pertama. Nah, seperti ini. Kita susuri tepat di bawah kulit ya. Ini kalau pada pasien yang sungguhan ini sangat sulit. Nah, kalau jenengan tidak hati-hati, Anda semua tidak hati-hati, maka ini bisa tembus keluar karena ujung dari trokar itu sangat lancip. Kalau terlalu dalam, yang ada malah justru muskulus atau otot itu masuk ke dalam trokar. Gitu ya. Jadi malah justru luka. Tandanya apa? Nanti kalau kita salah, pasiennya biasanya akan mengalami bengkak, kemudian terjadi infeksi. Nah, jadi sambil dijungkit, sambil didorong. Jungkit pelan-pelan. Nah, kalau salah maka akan seperti ini tembus. Nah, sambil dijungkit ya. Jadi tidak bisa kita dorong serut gitu, tidak bisa. Jadi sambil dijungkit karena posisinya tepat di bawah kulit. Nah, kalau sudah berada di batas seperti ini adalah batas yang menandakan sudah sampai di ujung dari pola pertama. Nah, sudah cukup Anda hentikan jungkitannya tadi. Nah, kalau sudah seperti ini kita sesudah memasukkan di trokar tepat di bawah kulit di pola pertama sampai pada garis batas ini ya. Kelihatan ya. Ini posisinya tetap menghadap ke atas, yaitu ditandai dengan adanya angka ini. Kemudian telapak tangan kita yang tangan kiri itu diletakkan di bawah dari trokar. Setelah itu kita tarik tabung inserternya
kita masukkan kapsulnya. Nah, bisa dengan tangan atau dengan pinset. Oke, kita masukkan. Kita dorong kembali dengan menggunakan tabung inserternya. Seperti ini. Nah, sampai teraba tahanan. Kalau sudah teraba tahanan, posisi tangan kita seperti ini ya. Karena ini sudah masuk, pastikan kapsulnya sudah masuk. Tujuan tangan kita seperti ini adalah untuk menangkap atau menahan jika kapsul itu terjatuh. Jadi masih tertangkap oleh tangan kita. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, maka kita berpindah. Nah, tangan kiri kita keluarkan. Posisinya seperti ini. Kita menekan di bagian ujung dari pola pertama atau ujung di trokar di pola pertama. Kita dorong, agak mundur kameranya. Nah, kita dorong tabungnya sambil menarik dari trokar itu sendiri. Jadi kita tekan di sini ya, supaya kapsulnya itu tidak bergeser ke tempat lain. Nah, sambil kita dorong tabung pendorongnya dan kita tarik trokarnya. Nah, seperti ini. Nah, pastikan posisinya itu lurus, tidak meleok-meleok ke sana sini ya. Jadi kita tahan, kita dorong. Nah, sampai di batas ini. Kalau sudah, pastikan ini terpasang dengan baik ya. Jadi posisinya itu sudah benar. Kalau sudah, kita bawa ke arah pola yang kedua. Pola yang kedua adalah di sini. Kita jungkit-jungkit kembali. Posisinya tetap ya. Tandanya angkat di atas. Kita jungkit-jungkit. Nah, posisi tangan kita seperti ini ya. Nah, sambil dijungkit pelan-pelan dibawa menuju ke pola yang kedua. Nah, sampai tanda garis atau batasnya itu. Nah, kalau sudah kita tarik, nah kita selipkan tangan kita terlebih dahulu. Kita tarik tabungnya. Kemudian kita ambil kapsulnya seperti ini. Tujuannya adalah untuk menangkap jika kapsulnya terjatuh. Kita masukkan. Nah. Kemudian kita dorong kembali. Nah, kita dorong sampai teraba tahanan. Oh, kok sudah tertahan? Nah, baru tangan kita berpindah. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang sebelah sini kita menahan, telunjuk jari kita menahan. Oke, menahan dari ujung kapsul. Kemudian kita tarik sambil mendorong. Nah, kalau sudah, baru kita keluarkan. Baik, setelah kapsul terpasang semuanya, kita lakukan dab atau menekan di daerah insisi untuk menghentikan perdarahan. Oke, kita tekan atau dab untuk menghentikan perdarahan di daerah insisi. Sambil kita meraba apakah kapsul sudah terpasang dengan baik atau belum. Jadi yang benar adalah polanya seperti ini, seperti huruf V atau segitiga terbalik seperti ini. Oke. Setelah kita melakukan dab, lukanya sudah tidak keluar, pastikan bukan lukanya tidak keluar, perdarahannya tidak keluar, sudah berhenti perdarahannya, maka kita mendekatkan daerah luka, jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan lukanya seperti ini meleweh, kan terbuka. Nah, kita dekatkan seperti ini, baru kita lakukan plester atau memasang band-aid. Jadi kalau misalnya masih menggunakan kasa seperti ini, kita pasang seperti ini. Nah, jadi kita tekan terlebih dahulu atau kita dekatkan ujung lukanya seperti ini. Jadi seolah-olah kita tutup seperti itu, kemudian pasang. Nah, kemudian kita pasang plester. Nah, untuk pasang plester ini bisa dengan kupu-kupu ya, jadi supaya lebih merekatkan. Jadi potong dulu kedua sisinya, kemudian diputar. Kalau dengan yang yang dengan plester yang anti air atau yang ada plastik di pinggirnya seperti di video pertama itu lebih mudah lagi ya. Jadi kalau misalkan dengan langkah kedua dengan Lipafix seperti ini sama, jadi kita beri kasa terlebih dahulu, kemudian kita rekatkan. Nah, jadi kita tarik seperti ini. Nah, sambil ditutup. Seperti itu prinsipnya. Gitu ya. Terus untuk prasat berikutnya atau tindakan berikutnya adalah tindakan pencabutan dari implan itu sendiri. Untuk tekniknya itu ada dua. Yang pertama adalah teknik standar, yang kedua adalah teknik U. Teknik standar ini yang teknik yang mudah dilakukan ya. Oke, jadi
sebelum melakukan pencabutan, kita memberikan anestesi terlebih dahulu ya. Nah, kita memberikan anestesi ini tepat di bawah kulit ya, yaitu sekitar 0,3 cc atau 3 strip. Nah, jadi aspirasi, kemudian dorong, masukkan kurang lebih 3 strip. Oke, kalau sudah, kita masukkan jarum atau kita suntikkan di bawah dari kapsul implan itu. Kurang lebih panjangnya 1/4 saja dari kapsul implan ini. Jadi cukup 1/4 aja di bawahnya. Oke. Kalau sudah kita aspirasi, kemudian kita masukkan sambil ditarik ya. Oke. Sampai terlihat menggelembung ya. Sama, kita masukkan atau tusukkan di implan yang kedua. Nah, di 1/4 saja. Jadi 1/4 dari panjangnya implan. Oke. Kita aspirasi, kemudian kita masukkan. Sudah. Kalau sudah, kita keluarkan spatnya, kemudian kita uji anestesi. Uji anestesinya masih terasa Ibu? Sudah tidak terasa? Kalau sudah tidak terasa, kita siap untuk melakukan insisi. Sama prinsipnya pada saat pemasangan, yaitu kurang lebih dengan lebar 0,2 cm ya benar, atau 2 mili ya. Nah, kita tusukkan 2 mili, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita siapkan untuk menentukan lokasi kapsul yang termudah. Jadi yang termudah untuk dilakukan pencabutan, kita dorong. Nah, kita dorong seperti ini. Nah, sambil seperti ini. Nah, kira-kira apakah nanti tampak atau tidak di luka insisi? Nah, seperti ini. Nah, bila sudah tampak atau mudah mendekati luka insisi, maka kita bisa menjepit dengan menggunakan klem mosquito atau klem lengkung ya. Jadi bentuknya ini lengkung. Oke. Nah, kalau sudah tampak seperti ini, maka bisa kita jepit. Nah, kita jepit, kita bawa, kita masukkan ya. Nah, masukkan di daerah insisi, kita jepit, kita bawa seperti ini ke arah luka insisi. Nah, kita ke arah keluar. Nah, seperti ini. Kemudian kita bersihkan jaringan ikat yang menempel. Nah, kita bersihkan jaringan ikat yang menempel. Setelah kita bawa ke daerah insisi, nah tampak seperti ini, kita bersihkan daerah jaringan ikat yang menempel atau otot yang menempel di kapsul dengan menggunakan scalpel atau bisturi yang daerah ini ya, yang tumpul atau yang tidak tajam. Nah, jadi kita bersihkan seperti ini. Nah, ini pasti lengket. Nah, jadi kita bersihkan. Oke. Nah, kalau sudah, kita jepit dan cabut perlahan-lahan. Nah, kita cabut perlahan-lahan sambil kita dorong ya, seperti ini. Nah, kalau pada saat mencabut Bu, terus kemudian banyak jaringan ikat, ya kita bersihkan dengan ini tadi. Nah, dengan bisturi tadi atau dengan scalpel. Oke, kalau sudah, maka kita masukkan di kom larutan yang berisi larutan klorin 0,5%. Nah, untuk yang berikutnya tekniknya sama. Ini kan masih satu kapsul. Kita lanjutkan di kapsul yang kedua. Untuk di kapsul yang kedua sama. Jadi kita dorong, kita cari sambil diraba ya. Sambil diraba di mana kapsul implan itu. Kalau sudah mendekati dari luka insisi, maka klem mosquito kita masukkan seperti ini. Nah, sambil dicari. Nah, kalau sudah teraba, terjepit. Nah, seperti ini. Kita tarik. Nah, seperti ini. Kita bersihkan. Nah, jaringan ikat yang menempel kita bersihkan. Oke. Kemudian pause dulu. Nah, kita bersihkan ya jaringan ikat yang menempel. Kemudian sambil kita dorong seperti ini, kita tarik perlahan-lahan. Nah, kalau misalnya masih ada jaringan ikat yang menempel ya kita bersihkan. Nah, sambil kita tarik perlahan, letakkan kapsulnya di dalam baskom atau cucing berisi larutan klorin. Ini untuk teknik standar. Kita lanjutkan di teknik U atau metode pencabutan implan dengan teknik U. Di awal menentukan lokasi dan lain-lain itu sama ya. Kemudian kita melakukan insisi, itu dilakukan di antara dua kapsul ini ya. Jadi kapsulnya ini berada sejajar seperti ini, kita insisinya berada di antaranya atau di tengah-tengahnya.
Kemudian kita lakukan ICC itu secara vertikal ya, secara vertikal. Kemudian dengan cara menusukkan seperti ini ya, selebar 3 mili, 2 atau 3 mili. Nah, gitu bagus. Oke. Kemudian kita memasukkan ujung dari klem U, ini adalah klem U ya. Kita memasukkan ujung ke dalam luka insisinya sambil kita melakukan fiksasi dari kapsul itu sendiri. Nah, masukkan lebih dalam klem U untuk mencari kapsul. Nah, mencari dan menjepit ya. Setelah dapat, pastikan ini kapsulnya sudah terjepit. Kita dorong atau kita lakukan fiksasi menuju daerah luka insisi. Nah, ini bila kotor, bukan kotor ya, tapi jaringan ikat ini ikut masuk atau ikut menyelimuti di antara kapsul, maka bisa kita bersihkan jaringan ikat dengan menggunakan scalpel. Sama prinsipnya, yaitu dengan yang tidak tajam ya, bagian yang tidak tajam. Kita bersihkan seperti ini. Nah, seperti ini. Atau juga bisa dengan kasa. Nah, oke. Pastikan kalau sudah menjepit dengan benar, maka kita lakukan pencabutan. Nah, kalau ini masih sulit Bu ya, kita bersihkan. Nah, ini biasanya akan banyak sekali jaringan ikat yang ikut. Nah, sambil dibersihkan. Kalau tidak seperti itu, maka akan jaringan ikatnya ikut tertarik keluar. Nah, jadi sambil kita bersihkan. Oke. Nah, kalau sudah dapat, kita letakkan kapsulnya di kom berisi larutan klorin. Oke, kita lanjutkan untuk yang di kapsul kedua, karena ini ada 2, jadi kita raba terlebih dahulu. Oke, di sebelah sini dekat dengan daerah insisi, maka kita masukkan klem mosquito-nya ya di daerah luka insisi untuk menjepit kapsul yang kedua. Oke, sambil kita lakukan fiksasi, sambil memasukkan atau mencari dari kapsul kedua. Kalau sudah dapat, kita jepit. Nah, baru kita keluarkan sedikit seperti ini. Nah, bila sudah tampak di daerah luka insisi, maka kita bersihkan jaringan ikatnya. Nah, seperti ini. Nah, pelan-pelan. Jadi sisi per sisi dibersihkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah bersih semuanya bisa ditarik dengan mudah, kita cabut. Nah, Bu, ini kapsul yang kedua ya. Jadi jangan lupa saat Anda melakukan pencabutan, tunjukkan ke pasien. Bu, ini kapsul yang pertama sudah terlepas ya. Dan ini kapsul yang kedua juga sudah terlepas ya. Jadi semua kapsul sudah terlepas. Itu ya. Jadi sampaikan ke pasien, pastikan karena itu penting sekali. Oke, kalau sudah, maka kita melakukan tutup luka insisinya ya. Kita tutup luka insisinya. Prinsipnya sama seperti tadi ya, didekatkan ujung dari kedua luka ini tadi, terus kita plester sama, kemudian kita periksa adanya perdarahan atau tidak. Kita observasi pasiennya kurang lebih 15-20 menitan ya, paling lama setengah jam. Tapi itu jarang sekali ya, biasanya 15 menit saja sudah cukup ya, sampai 20 menit. Kita observasi apakah ada perdarahan atau tidak. Jadi jangan lupa sebelum dilakukan plester tadi, di dab atau ditekan terlebih dahulu di daerah luka insisi untuk menghentikan perdarahan. Oke, setelah itu kita cuci tangan, lepaskan APD, ibunya sudah kita bantu untuk merapikan diri. Kita bereskan alat-alat, merendam semuanya dalam larutan klorin. Untuk yang alat-alat klem mosquito dan lain sebagainya tadi, untuk yang alat medisnya yang bekas habis pakai, itu kita buang ke sampah non medis. Oke, silakan jika ada pertanyaan disampaikan. Terima kasih. Salam.